Insyaallah Udin, tanpa dengan bahu-membahu dari ormas yang lain, jika ini sudah satu suara, satu visi, Insyaallah 2000 kami turun. Ya, apapun pun Bu. Biasanya orang itu dapat kan kalau semua pasti dia hanya memberikan arahan, tapi biasanya orang sih kalau dia mau siapa? Kalau itu nanti bisa diatur. Ada beberapa yang terbiasa juga dalam orasi, termasuk di tim saya juga ada beberapa anggota juga yang bisa orasi. Karena saya kan sering kadang-kadang melihat teman-teman secara umum ya, orasi itu spesifik bisa terkait dengan parti atau pemimpin partai lah, itu bicara tentang apa disharmoni antara beberapa itu. Lalu misalnya kadang-kadang ada kata-kata arogan, ya itu sulit diukur. Menurut saya itu sulit diukur karena mengukur arogan seseorang, mengukur harmonis itu susah diukur. Makanya kita main ke tataran yang bisa diukur. Dengan dia ini kritik secara umum di pemerintahan itu kan kita kalau mengukur apa yang ada sesuatu yang dilanggar atau dilanggar dalam artian konsep pemerintahan memiliki fungsi pengayoman. Pengayoman itu kan ada sendiri juga, tapi kita bisa lihat sendiri fundamental itu. Ini masukan saya misalnya terkait dengan misalnya gini, tidak berpihak kepada masyarakat kecil yang ini saya Parto 2016. Oh iya. Pada saat saya demo di Bank Sinarmas Finance depan Bank BJB Jalan Sudirman, ini saya. Artinya sikap seperti itu akan lebih keren ketika kita punya narasi yang keren juga kan. Betul. Teks yang keren. Betul. Narasi teks yang keren itu artinya lebih ke arah teknis semakin bagus. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika bilang bahwa tidak mengayomi, tidak pro masyarakat kecil, misalnya dengan PLT yang bertahun-tahun. Betul. PLT bertahun-tahun itu sebenarnya apa sih ruginya? Nah, kalau kita lihat undang-undang sendiri bahwa 20% amanat undang-undang, 20% APBD itu wajib untuk pendidikan. APBN 20% wajib untuk pendidikan. Kenapa? Saking pentingnya pendidikan. Sampai uang kita tuh 20% itu harus untuk pendidikan. Nah, kalau memang pendidikan itu sangat penting, kenapa di Indramayu sampai saat ini setelah PLT digantikan dengan PLT lagi. Di PLT kan dari orang yang sibuk juga, kepala Bapeda kalau tidak salah mau PLT dinas pendidikan. Dengan di PLT maka jelas tidak bisa melakukan kebijakan strategis karena bukan PLT. Lah kalau gitu berarti uang 20% yang kita taruh di situ tidak ada kebijakan strategis. Ya. Di mana keberpihakan pimpinan terhadap untuk masyarakat kecil khususnya dari sisi pendidikan. Nah, dan kita lihat bahwa katanya mau meningkatkan IPM. IPM salah satunya penunjangan pendidikannya kan. Nah ini kepala dinas pendidikan sampai saat ini masih PLT. Tidak ada mekanisme yang ditempuh, sudah open bidding. Kenapa tidak dilaksanakan? Open bidding kan juga pakai uang. Kan ada panselnya kan. Itu salah satu alasan kenapa tidak di PLT, kenapa tidak di Lalu yang kedua misalnya kita bicara program yang dulu dikampanyekan tapi saat ini tidak dilaksanakan. Contohnya ketika ada kampanye mengatakan bahwa guru madrasah akan digaji 1 juta. Program yang lalu ya, saya ingat dulu karena saya ikut membacakan. Nanti guru madrasah muazin akan digaji 1 juta per bulan. Lah wong saat ini guru-guru madrasah itu yang tadinya dapat honor 300.000 satu bulan sekarang sudah 9 bulan tidak dibayar. Kenapa tidak dibayar 9 bulan? Apa karena nggak ada uangnya? Tidak mungkin tidak ada uangnya karena ada silpa. Anggaran tidak terpakai senilai 240 miliar. Ini kan aneh sekali. Ada orang yang katanya digaji 1 juta janji kampanye, malahan boro-boro dilakukan yang 1 juta per bulannya malah sudah 9 bulan tidak digaji, yang cuma 300.000. Kenapa kendalanya? Uangnya nggak ada uangnya. Karena kita bisa lihat uangnya ada atau tidak dari sisa anggaran tidak terserap, yaitu 240 miliar. Iya, betul. Itu artinya kan kita langsung ke teknis seperti itu.
Terus kita bisa sebenarnya kalau kita mau rada rajin sedikit aja, kita bedah APBD. Saya kemarin hebat doang, cuma bedah APBD cuma lihat doang gitu, karena saya nggak dikasih data. Dengan bupati dari satu titik ke kecamatan, dari kabupaten ke kecamatan, satu titik itu 50 juta. Per titik 50 juta per kecamatan. Pertanyaan saya, ini kan bukan di pedalaman Kalimantan yang kalau mengunjungi itu harus pakai speedboat selama 7 jam lalu nyambung jalan darat lagi. Ini kan tidak, Indramayu itu kan flat, tidak ada gunung, tidak ada tebing, jurang nggak ada. Jalanannya artinya iya nggak ada jalanan yang terputus. Kenapa begitu mahal 50 juta? Seperti itu. Ya, terlalu tinggi anggarannya. Apa? Terlalu tinggi anggarannya. 50 juta per kecamatan. Dan sekarang kita tanyakan apa benefit dari untuk rakyat ya? Ketika dikunjungi mengeluarkan 50 juta, terus benefitnya apa? Itu yang mesti kita pelajari. Dan itu semua kan disahkan kalau APBD besok perubahan itu diketok. Ini perubahan belum ketok palu ya? Tanggal 26. Finalnya. Iya. Kalau diketok maka itu tadi akan jalan. Tapi kalau tidak diketok maka itu tidak akan jalan pakai anggarannya sendiri. Lalu kita bicara tentang BPR itu sebetulnya kami ingin sedikit berbincang-bincang ya sama Bapak Bupati ini. Sebetulnya memang Parto di samping gabung di organisasi GRIP ini, Parto kepala biro dari Koran Cirebon di Indramayu, baik online maupun cetak. Kami punya semua, punya produknya, cetaknya ada. Terkait kemarin yang dilontarkan sama Ibu Sidak sama Kepala Inspektorat itu, pada saat Parto di situ juga kami melakukan live juga, wawancara juga sama Ibu. 150 juta miliar. Nah sekarang sudah bertambah di angka 300 M. Apa terkait kredit macet? Kalau memang daerah mengalami kesulitan yang terkait dengan apa kaitan dengan kredit macet, kalau memang apa yang diutarakan oleh Ibu Lina kemarin bahwa DPR, entah itu bahasa saya lupa ya, apakah dia punya aset, apakah dia punya saham, 6 miliar, Ibu Lina sendiri pada saat diwawancara Bapak PJ sahamnya DPR, Ibu Alam ya, BPR itu punya saham 600 miliar. Kalau memang betul itu ada saham 600 miliar, kita tombokin dulu dong, agar OJK ini kan putus. Nah ini kan sudah lari ke kejaksaan nih, OJK menggandeng aparatur penegak hukum. Artinya prosesnya sejauh mana gitu kan. Makanya waktu itu Parto cecer sama Ibu, Bu, sampai kapan Ibu harus bisa menghadirkan Direktur Utama DPR, Bapak Gatot Kaper ini kan. Ibu bilang enggak begitu, jawab dengan lantang, kesulitan. Karena Ibu sendiri sampai pada saat yang kami waktu itu wawancara secara bersama-sama dengan teman media belum bisa menentukan kapan Ibu itu bisa menghadirkan mantan Direktur Karya Remaja. Hanya bahasanya kami belum menyetujui untuk mengundurkan dirinya Direktur Karya Remaja. Hanya itu aja alasannya. Nah, menurut tanggapan Bapak Bupati 2022 ke depan? Jadi saya lihat di undang-undang perbankan itu kan bahwa yang menentukan bank sehat itu adalah OJK. Betul. OJK menyatakan sehat atau tidak sehat itu berdasarkan analisa. Nah, analisa itu OJK lihat kalau memang ternyata memang bank itu dia sehat, maka dia akan disehat. Pilihannya disehatkan atau dilikuidasi. Ketika masih bisa ditolong, maka akan ditolong. Kalau tidak, dilikuidasi. Tapi akan sangat bahaya bila mana itu dipublish. Karena dipublish itu ada namanya efek keras kan. Itu ketika dinyatakan bahwa ini bank bermasalah, itu sudah bermasalah dan bermasalah itu atau memang praktek perbankan ini tidak sehat. Kalau yang mana ada namanya kredit macet, sebenarnya kan ada aset yang digunakan oleh orang yang oleh itu. Dan aset itu nilainya tentu lebih besar, sekitar 30 atau 40% lebih besar daripada nilai dihutangkan. Kalau 1 miliar maka yang bisa dihutangkan itu sekitar 7
700-an. Maaf saya potong. Nah, itu kan versi daripada analisa Bapak Bupati sendiri ya, Bapak Luki Hakim sendiri. Tapi pada fakta di lapangan, BPR Karya Remaja itu tidak seperti itu. Apa yang tadi katakan diutarakan oleh Bapak Bupati. Jadi terbalik. Dari agunan sama pencairan itu tinggian lebih besar agunan pencairan. Makanya kemarin pada saat Bapak Bupati belum menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu, salah satunya BPR Junti itu yang sedang disorot oleh APH. Karena tadi contoh BPKB netnya motornya paling 10 juta, itu ada pembengkakan di nasabah. Itu berarti ada pelanggaran undang-undang perbankan pertama. Yang kedua, lalu semua bank itu ada pengawasnya untuk mengawasi operasional boleh atau tidak. Maka ketika ada penyalahgunaan kewenangan sehingga orang bisa minjemin uang jaminan 10 juta dipinjeminnya 15 juta, maka analisnya apa itu akan terkena, akan semua kena. Nah, cuman yang menjadi permasalahan adalah ini mesti diselesaikannya. Bagaimanapun kan kita prinsipnya tidak boleh mengorbankan rakyat, karena ada dana pihak ketiga, uang rakyat di situ. Iya. Itu yang memang kalau saya sepakat koruptor ataupun siapapun itu harus ditangkap ya di dalam situ kan. Tapi kan di sini ada uang rakyat yang sedang berputar di dalamnya. Karena kalau kita lihat modalnya Pemkap sendiri seperti yang disetor menurut saya itu nggak lebih dari 50 miliar, mungkin sekitar 30 miliar. Penyertaannya harusnya sekitar 600 tapi baru disetor 30 miliar. Jadi sebenarnya OJK harus secara rinci memberikan terhadap internal ya, bukan terhadap eksternal. Internal sehingga ada lisan, wah ini ada kemungkinan yang salah ini si A, B, C, dan D gitu. Maka PH-nya mendampingi di situ. Sambil diminum, Ya, Bapak Cermadi. Dan kembali ke poin tadi, kenapa Parto mengatakan demikian tentang BPR Karya Remaja? Itu Parto pernah bantu sendiri. Orang yang mengagunkan agunan kami banyak alasan yang nggak jelas. Sampai kami melakukan tindakan sedikit diskriminatif ya, mendatangi BPR Karya Junti, kami di situ kami gedor, sampai ada bahasa kalau you tidak bisa mencarikan agunan saya, persoalan BPR akan saya bongkar. Bang, jangan begitu bang, cepat segera realisasi, ACC, dicairkan lah, senilai 30 juta. Nah kemarin Parto menemukan suatu penagihan dari kolektor dari PD BWI, mendatangi agen e-warung yang dulunya agak sedikit terbebas, sekarang kan menggunakan sistem, apalagi peraturan bupati yang tertuangkan. Ketika satu KK itu yang kaitan dengan ASN itu tidak boleh sebagai penyalur program e-warung yang namanya bantuan pangan non tunai. Nah, kami menganalisa kalau memang seperti itu, sebagai e-warung itu tolong jangan dipaksakan dulu karena masih banyak tunggakan di BWI kan seperti itu. Makanya kemarin saya datangin bagian kasirnya, tolong berhenti dulu debt kolektornya, beresin dulu perusahaan daerah, benahi dulu, baru ke rakyat. Kalau kamu ambil haknya rakyat dulu untuk penyetoran, walaupun BWI sudah pernah menyalurkan, akan tetapi di sini bisa terjadi trouble saya bilang. Karena pemerintah ini membodohi masyarakat sendiri. Kalau peraturan peraturan mengacu dengan Permensos nomor 5, terapkan dari awal. Jangan ketika Bupati Nina Luki baru diterapkan. Dari mana prosedur yang ada? Kan seperti itu. Kalau kita acuannya Permensos, kan seperti itu Pak Bupati. Kan kasihan yang tadinya mungkin sudah membuat MOU bagus dengan BWI, ketika di off oleh salah satu penguasa, dia mau bayar pakai apa? Kan gitu. Karena penyaluran BPT itu kan tidak pakai uang cash. Beras dikirim dulu, telur dikirim dulu, buah dikirim dulu, baru disalurkan, baru dicairkan. Kan seperti itu. Kalau BWI sendiri menurut pandangan ente ini jadi baiknya seperti apa kan oleh pandangan teman-teman ormas? Ya dibubarkan saja. Karena waktu itu zamannya Bapak Luki baru dilantik sebagai wakil bupati pasangan dengan Ibu Nina. Pada saat melakukan banggar itu kan ada salah satu anggota fraksi dari PDI yang menolak, Anggi Novia. Ketika BWI minta anggaran untuk BWI, disangkal kan sama Anggi Novia. Dibandingkan untuk BWI masih banyak jalan-jalan yang rusak, masyarakat Indramayu yang miskin. Masa bupati, wakil bupati nggak tengok ke belakang? Kan gitu, nggak tengok samping kanan, samping kiri, hanya meluruskan dengan mobil Fortunernya, kan seperti itu. Kita lihatlah kanan kiri, masyarakat ini masih banyak membutuhkan dari semua aspek, kan seperti itu.
Makanya Anggilah yang menolak untuk penambahan BWI pada saat itu kan. Sampai kan nggak disetujui ini. Kalau BWI sendiri, saya kan belum bedah rancanya BWI. Tapi kalau prinsipnya BWI itu kan diadakan untuk menolong para petani kan, untuk memutus mata rantai tengkulak atau renderi dan lain-lain. Lalu sebenarnya BWI bisa dikembangkan untuk menjadi perusahaan yang mana bisa membeli gabah kita dengan harga terstandar supaya petani tidak rugi, lalu bekerjasama dengan Bulog dan lain-lain untuk menjual. Dan ketika ada selisih, ternyata Bulog tuh harga pasaran saat ini cuma 400.000 per kintal, petani kalau di bawah 400 rugi, maka minimal BWI bisa membeli di 410. Betul. Maka ada fungsi penombokan, dinombok pakai APBD. Loh kok nombok? Iya kan ada protection supaya petani tidak rugi. Nah, sebenarnya BWI-nya sendiri ruhnya menurut saya itu bagus, praktek di lapangannya yang tidak bagus yang kan? kurang sehat. Sekarang kita mulai mendingan kita hancurkan lalu kita bangun dari awal atau kita benahi. Tapi saat ini terlalu ada pembiaran, menurut saya terlalu lama. Dibenahi enggak, dihancurkan juga tidak, diganti yang baru juga tidak. Jadi dibiarkan. Saya tahunya pembiaran adalah dari waktu awal saya punya banyak ide konsep, bukan teknis karena saya tidak masuk ke ranah teknis, ide konseptual untuk pertanian di Indramayu. Saya panggil direktur BWI itu Pak Bowo bilang, wah saya sudah mau pensiun, itu tahun yang lalu loh. Iya. Sampai saat ini belum ada direktur definitif. Masih Jadi maksud saya aneh sekali lah. Kita ini 50% lebih orang di Indramayu, 50% itu adalah petani.